Salam Bapak Ibu Saudara para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada waktu untuk belajar kembali firman Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah perenungan mengenai hikmat Salomo. Jadi pada kesempatan pagi hari ini renungan yang saya sampaikan, saya berikan judul belajar menjadi berhikmat atau bijaksana seperti Salomo. Nats yang diambil dari 1 Raja pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-15. Tetapi saya tidak akan membacakan semua, saya akan bacakan dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi, sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hikmat itu? Ya, kalau saya membuka dari sebuah kamus, hikmat itu dikatakan bahwa suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai barang, mengenai kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian. Jadi hikmat itu adalah sesuatu pemikiran untuk mengambil sebuah keputusan mengenai peristiwa, mengenai barang, mengenai segala sesuatunya. Nah, kesamaan hikmat ialah bijaksana, sehingga tadi dalam judul diberikan judul yaitu belajar menjadi hikmat dan bijaksana seperti Salomo. Ya, kesamaannya adalah bijaksana, kemudian kecerdasan, kemudian akal budi, kemudian akal sehat dan kecerdikan. Itulah arti daripada hikmat. Nah, di dalam ayat Alkitab sendiri dikatakan di dalam ayat yang 9 bahwa hikmat itu dikatakan yaitu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, Bapak Ibu sedang kasihkan Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya merenungkan atau saya membayangkan jikalau seandainya seluruh pemimpin bangsa kita Indonesia ini memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan seperti Raja Salomo. Saya membayangkan begitu tentramnya bangsa ini, begitu damainya bangsa ini, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang berhikmat. Kenapa demikian? Saya menilai karena kita tahu bahwa di dalam hikmat atau di dalam kebijaksanaan itu ada keadilan. Kemudian di dalam hikmat itu tidak ada arogansi. Kemudian di dalam hikmat tidak ada berat sebelah. Kemudian di dalam hikmat atau kebijaksanaan juga tidak ada yang tersakiti, tidak ada kepentingan diri sendiri. Itulah hikmat. Makanya kalau bangsa Indonesia itu dipimpin oleh orang-orang yang memiliki hikmat seperti Salomo, begitu luar biasanya bangsa ini. Nah, di dalam ayat 16 sampai yang ke-28 kita melihat bagaimana bukti hikmat kebijaksanaan Salomo. Bahkan kita tahu bahwa Salomo juga menuliskan kitab Amsal, kitab Kidung Agung, ya. Nah, itu luar biasa. Bagaimana hikmat daripada Salomo dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita sebagai orang percaya perlu memiliki hikmat?
Kalau pertanyaan begitu saya bisa menjawab perlu dan sangat penting. Kenapa demikian? Karena kadang kita menemui dari beberapa orang yang percaya, mungkin termasuk kita sendiri juga kadang-kadang kita tidak berhikmat. Ada beberapa contoh yang sering saya temuin. Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki hikmat, ya, yaitu diantaranya adalah hikmat tidak dalam hal pemakaian keuangan. Ada seorang kaum pria, ya, atau laki-laki atau seorang bapak. Nah, kebetulan kita juga seorang bapak, ya, dimana orang ini tidak memiliki hikmat atau bijaksana di dalam mempergunakan uang. Saya tahu bahwa di dalam kehidupan keluarganya mengalami satu kesulitan yang luar biasa, bahkan untuk makan pun, ya, anak dan istrinya sulit. Tetapi yang saya tahu bahwa orang itu setiap harinya itu pasti membeli rokok sebungkus, 2 bungkus dan sebagainya. Ya, dengan enjoy, dengan tenangnya orang tersebut, ya, merokok dan sebagainya. Tidak melihat bagaimana kesulitan istri dan anaknya. Nah, orang yang demikian itu adalah orang yang tidak berhikmat di dalam menggunakan keuangannya. Kemudian tidak hanya itu saja, tetapi dalam hal hikmat dalam menggunakan waktu, di mana ada orang yang bekerja dari pagi sampai sore dan ketika berangkat anaknya sudah berpesan, "Pak, cepat pulang ya." Tetapi ternyata ketika sudah sampai waktunya pulang, ya, di jalan tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir ke warung kopi, ngopi, ngobrol, merokok dan sebagainya, begitu larut malam baru pulang. Bagaimana ada waktu untuk keluarga? Kemudian ada lagi, ya, yang tidak berhikmat di dalam membagi perhatian kepada keluarga. Saya tahu bahwa orang itu hobinya adalah memelihara burung, tetapi ternyata bahwa dalam perhatian keluarga dengan burungnya itu lebih tinggi burungnya. Ketika dia bangun pagi, bukan lagi menyapa anak dan istrinya, tetapi langsung menyapa burungnya. Nah, ini berarti orang-orang sedemikian ini adalah orang-orang yang tidak berhikmat. Mungkin ada hal-hal contoh-contoh yang lain yang sering dialami oleh orang-orang percaya, di mana bahwa kita itu perlu belajar berhikmat seperti Raja Salomo. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan seperti Salomo? Nah, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat tadi, ya, khususnya kita membaca di dalam ayat yang ke-7, ini pokok yang pertama dikatakan bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan itu, yaitu kalau kita menyadari atas kekurangannya. Ya, kita harus sadar bahwa kita memiliki kekurangan. Apa yang dikatakan Salomo di dalam ayat yang ke-7 dikatakan masih sangat muda dan belum berpengalaman. Pernahkah kita merenungkan di dalam diri kita bahwa kita memiliki kekurangan? Kebanyakan manusia biasanya tidak mau, lebih cenderung kepada satu kesombongan, lebih merasa mampu, lebih merasa pandai, lebih merasa pintar dan sebagainya, tanpa menyadari bahwa kita masih belum bisa adil, belum bisa berpikir untuk rendah hati, belum bisa untuk menahan emosional, belum bisa bijaksana dan sebagainya. Nah, itu yang kita alami. Nah, jika kita menjadi sombong, kita merasa paling pintar, paling mampu, merasa bisa dan sebagainya, maka sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan hikmat atau kebijaksanaan tersebut, karena kita tidak pernah akan meminta orang lain, kita tidak akan pernah belajar dari orang lain, apalagi sampai kita berdoa meminta kepada Tuhan tentang kebijaksanaan dan hikmat. Jadi kuncinya adalah yaitu bahwa kita harus memiliki satu kesadaran bahwa kita membutuhkan hal tersebut. Kuncinya yaitu bahwa kita menyadari bahwa kita memiliki satu kekurangan. Nah, untuk itu perlu kita meminta kepada Tuhan. Itu seperti yang dikatakan oleh Salomo, yaitu menyadari atas kekurangannya. Itu yang pertama kuncinya. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat tersebut? Di dalam ayat yang 9, apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo dikatakan di situ meminta kepada Tuhan. Apa kata Salomo? Berikanlah kepada hambamu hati menimbang perkara untuk menghakimi bangsa yang besar ini. Meminta kepada Tuhan supaya dia bisa memiliki cara untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, bisa menimbang perkara-perkara supaya ketika dia menyelesaikan perkara itu tidak merugikan satu dengan yang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Bukan yang diminta itu kekayaan yang utama, bukan kemuliaan atau kerajaan yang besar, bukan umur panjang, tetapi yang diminta oleh Salomo adalah
hikmat atau kebijaksanaan, karena itu yang sangat perlu dalam dia memimpin bangsa Israel. Nah, jadi itulah kuncinya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat. Karena apa yang diberikan Tuhan itu sangat baik, karena dikatakan di dalam ayat 12 Tuhan mengatakan bahwa sebelum engkau dan sesudah engkau tidak ada orang yang seperti engkau, atau setelah ini tidak akan ada raja-raja seperti engkau yang bijaksana, yang berhikmat. Wah, itu berarti luar biasa. Kenapa? Salomo meminta kepada Tuhan tentang hikmat itu, sehingga Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga kita melihat apa yang harus kita lakukan, yaitu hidup dalam ketetapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke selanjutnya, ya, hidup dalam ketetapan Tuhan. Kita melihat dari ayat yang ke 15 di situ, setelah Salomo terjaga dari mimpinya, kemudian dia kembali ke Yerusalem, kemudian dia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan, kemudian dipersembahkan korban-korban bakaran dan korban keselamatan. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Jadi bagaimana Salomo bisa memperoleh hikmat itu? Dia hidup dalam ketetapan Tuhan, hidup di dalam aturan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Salomo. Dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu Daud. Selalu mempersembahkan kurban, itu satu bukti yang dapat kita ambil bagaimana dia taat, dia setia kepada Tuhan. Kemudian di dalam ayat 14 Tuhan katakan, jikalau engkau menurut petunjuk dan ketetapanku, aku akan memberikan umur panjang. Itu janji yang Tuhan berikan kepada Salomo, dan ternyata itu terbukti. Kemudian ayat 15 dikatakan Salomo mempersembahkan kurban keselamatan dan kurban bakaran. Itulah suatu bukti bahwa di dalam kehidupan Salomo sangat menghormati Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Banyak cara-cara kita memperoleh berkat, dan di antaranya apa? Salomo katakan, takut akan Tuhan adalah awal dari sebuah hikmat. Jadi kalau kita mau berhikmat, kita harus takut akan Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Itulah cara kita memperoleh hikmat. Jadi Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, 3 hal yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kita boleh memperoleh hikmat pengertian seperti Salomo. Yaitu yang pertama, yaitu kita harus menyadari bahwa kita lemah, kita butuh. Kemudian yang kedua, kita melihat Salomo meminta kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Salomo hidup dalam ketetapan Tuhan. Mari kita belajar seperti Salomo. Apa yang terjadi jika setiap orang percaya memiliki hikmat kebijaksanaan seperti Salomo? Pasti kita akan memiliki satu kehidupan yang tentram, hidup yang damai, hidup yang saling mengasihi, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang kita rugikan, tidak ada yang kita sakiti dan sebagainya. Itu kalau kita memiliki hikmat. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 10 ayat 9, akhir daripada hikmat dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo, Tuhan dimuliakan. Karena pengakuan Ratu Sheba di dalam ayat tersebut dikatakan, terpujilah Tuhan Allahmu. Tuhan dimuliakan oleh karena kebijakan dan oleh karena hikmat daripada Salomo. Dan hendaklah ketika kita berhikmat, ketika kita memiliki kebijaksanaan di dalam kehidupan kita, dan kita memiliki ketentraman, keteraturan dalam hidup kita seperti Salomo memimpin bangsanya, memimpin pegawainya, kemudian kerajaannya dan sebagainya, banyak orang memuji dia. Dan pujian yang diberikan orang-orang itu tidak hanya diberikan kepada Salomo, tetapi akhirnya dikembalikan kepada Tuhan. Ya, Ratu Sheba mengatakan, terpujilah Tuhan Allahmu. Dan biarlah hidup kita akan belajar seperti Salomo. Ketika kita memiliki hikmat, kebijaksanaan, pengertian yang baik, dan memiliki kehidupan yang baik, maka orang lain akan mengatakan, terpujilah Tuhan Allah kita. Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Tetap semangat menjalani kehidupan. Amin.